Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo memastikan IMI Pusat di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar akan merangkul lebih banyak komunitas otomotif agar bisa bergabung dalam keluarga besar mobilitas IMI Pusat. Mengingat dari potensi jumlah anggota komunitas otomotif yang mencapai ratusan ribu, baru sekitar 3.000-an anggota yang tercatat memiliki kartu tanda anggota atau KTA IMI. IMI juga sedang berjuang agar berbagai kendaraan modifikasi karya anak bangsa bisa legal dipakai di jalan raya. IMI bersama Kemenparekraf juga sepakat menjadikan industri modifikasi otomotif baik dalam bentuk kit car atau replika hingga restorasi sebagai bagian dalam memperkuat tulang punggung perekonomian nasional, khususnya dari sektor ekonomi kreatif. Bahkan rencananya Kemenparekraf akan memasukkan sektor modifikasi otomotif dalam peraturan pemerintah yang sedang disusun sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24/2019 tentang ekonomi kreatif, sehingga industri modifikasi otomotif memiliki payung hukum. Selain dengan Kemenparekraf, IMI bersama Kementerian Perhubungan dan Polri juga sedang menyusun prosedur legalitas kendaraan modifikasi agar para modifikator memiliki acuan yang jelas dalam memodifikasi kendaraan sehingga bisa legal digunakan di jalan raya. Dengan melegalkan kendaraan modifikasi, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri modifikasi di Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia, ujar Bamsud usai memimpin rapat pleno IMI Pusat di Jakarta pada hari Rabu 2 November 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola, Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar, Wakil Ketua Umum Organisasi M. Rianto, Wakil Ketua Umum IT dan Digital Tengku Irfan Bahran, Wakil Ketua Umum Internasional dan Event Happy Haryanto, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Alvis, Ketua Badan Pengawas Jeffrey Cipi, dan Bendahara Umum Iwan Wan. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi 3 DPR RI bidang hukum, HAM, dan keamanan ini menjelaskan, IMI juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar kendaraan khusus yang digunakan untuk menunjang kegiatan olahraga balap bisa diberikan izin impor permanen khusus. Hal tersebut mengingat kondisi olahraga balap di Indonesia saat ini sangat bertolak belakang dengan perkembangan teknologi dunia. Banyak kendaraan balap di Indonesia masih menggunakan kendaraan tua yang sudah berumur, yang jauh dari perkembangan teknologi yang digunakan dalam dunia balap. IMI Mobilitas di bawah koordinasi Mas Rifat Sungkar sudah membuat flow import untuk mobil dan motor balap yang juga bisa dijadikan gambaran bagi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melegalkan impor permanen kendaraan balap. Selain memudahkan atlet balap dalam meningkatkan skill balapnya, negara juga diuntungkan karena mendapatkan pemasukan pajak dari PPh PPN dan berbagai sektor perpajakan lainnya, jelas Bamsud. Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini menerangkan, IMI juga akan bekerjasama dengan para agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, produsen otomotif, serta para pelaku usaha di sektor otomotif untuk memaksimalkan potensi CSR agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi atlet balap. Misalnya dengan membantu para atlet balap Indonesia yang akan berjuang di berbagai kejuaraan internasional maupun menjadi orang tua asuh bagi para atlet muda yang memiliki potensi balap di atas rata-rata. Ditegaskan Bamsud, IMI juga akan menyisihkan pendapatan dari berbagai event dan kegiatan untuk diinvestasikan ke berbagai pilihan investasi. Sehingga dari hasil investasi tersebut, IMI akan memiliki dana yang bisa dijadikan sebagai sumber keuangan untuk membantu meningkatkan prestasi atlet balap. Dari Jakarta, tim Suara Kalwido melaporkan.